jawab sendiri sama filternya. Kalau mau nebak untuk saat ini ya, di Pusdai mainnya kapan? Kalian kayak ngegosok ale-ale, tahu? Guys, assalamualaikum. Balik lagi nih, nama saya Bowo. Sudah dipanggil Radit. Amin guys. Drifting belum mulai lagi sih. Sekarang emang lagi sibuk ngurusin kedai. Ya namanya juga corona, harus banyak-banyak usaha. Kalau kalian cari Bowo nih, datang aja ke sini di Alright Cafe. Lokasinya di Jalan Lengkong nomor 65. Lokasinya di lantai 2 TCG Premium Sign. Ya, merapat sini. Gimana sih kondisi Pusdai sekarang? Nih, gue mau cerita lah dikit-dikit tentang kondisi yang sekarang. Yang gue lihat masih agak sepi ya, pastinya nggak seramai dulu. Banyak tukang cuanki ya Mas Om. Nah, tukang cuanki aja di garis polisi, nggak boleh jualan katanya. Ya corona lah, ya nggak tahu lah. Ada anak-anak yang baru lah, regenerasi, main di Pusdai, mulai rame-ramean lah. Ya semoga aja bisa kayak anak-anak dulu kali ya. Dimulai drifting di jalan ataupun event, semuanya nggak ada. Termasuk saya juga pusing, corona, bisnis rusak. Makanya mulai merintis lagi aja lah. Masih banyak nggak Sepiro? Atau Sepiro mungkin ada beberapa ya, cuman sekarang didominasi dengan BMW. Sama kayak mobil saya pakai E36G. Rata-rata ya? Rata-rata ada 320, 323, cuman kalau 318 nggak ada. Karena kan dia hanya 4 silinder ya, bukan peruntukannya buat drift, kurang tenaganya. Mungkin bisa sih, cuman nggak maksimal lah. Gitu. Karena rata-rata mobil pakai daily semua yang street di jalan, yang regenerasi ya. Mereka pakai 36, 320 atau 323, modal pantek, ceper, udah bisa ngesot gitu. Sebenarnya sih kalau mau mobil bagus atau enggak, ya itu menyesuaikan ya dari budget lagi. Cuman yang penting tekadnya kuat, nggak mudah menyerah sama ya gaspol lah. Gitu. Sebenarnya budget buat ngesot pakai 36 mah murah banget. Kita cari nih ya, misalkan 320 nih, 320 yang suratnya lengkap, yang mesinnya sehat,
carilah harga 35 kali ya, ada banyak kali. Itu mobilnya. Itu harga mobilnya. Paling kita lebih enak-enakin lagi, servis, kaki-kakinya diceperin juga udah enak sih. Diceperin aja, las gardan, sama paling cek-cek mesin ya, lebih dienak-enakin. Handbrake juga jangan lupa. Electric fan ya? Electric fan sebenarnya nggak usah sih kalau mobilnya sehat, masih memadai lah buat street trip. Cuman dari 36 standar udah patek CPRI udah bisa. Itu totalnya berapa? Estimasi aja? Untuk Estimasi biaya paling mobilnya aja? las gardan dan pendekin mobil sama ngecek sekali segala macem lah, habis cuma 5 juta lah. Oh, itu segitu lah. 40 juta udah bisa street trip pakai 320 ya. Gitu. Kalau untuk 323 mungkin harga mobilnya beda ya? 323 emang tenaganya lebih enak, cuman kita harus ya nyarinya lumayan juga kan, harganya 323 sekarang kisaran 50 ke atas. Udah jarang ya 50 ke bawah karena mobilnya enak. Iya. Dia tuh full digital, kayak AC digital, lebih enak lah, kaki-kaki as rodanya lebih besar gitu. Nah, untuk yang mesin Mas Paul sendiri itu pakai stroker kit? Mesin gua tuh sebenarnya gini ceritanya. Dulu mobil tuh kan masih standar di 323, jebol. Gua tuh jebolnya karena apa? Karena banjir. Tahu kan jalan Mama Toha. Nah, gua tuh malam-malam lewat sana hujan. Dikirain tuh pendek banjirnya, taunya dalam banget sampai kerendam. Dan akhirnya kayaknya mesinnya water hammer gitu, si airnya masuk ke mesin, beres-beres dari banjir. Aduh, itu suaranya udah nggak karuan, kayak delman, ketek. Karena kesel, digaspol, taunya blar, anjir, bloknya pecah semua. Makanya dari itu swap engine ke mesin M52 B28 2800 gitu. Untuk budgeting sendiri tergantung ya. Kalau kita beli kit-kitnya doang itu sih gak terlalu mahal, cuman kalau pengen perfect ya pasti lebih mahal. Contohnya misalkan kita dari 323 pengen startup sampai 3000, itu sekitar 40 lebih, karena kan kita harus banyak yang diganti. Terus seher, stang seher, cam, injektor, bahkan ECU juga minimal di limit lah gitu. Pertanyaannya stroker kit itu ya perlengkapan gitu. Stroker tuh dia tuh internal dari mesin itu sendiri. Kit itu kan ya perlengkapan. Jadi stroker kit itu jadi part internal dari suatu mesin. Nah, terdiri dari seher, crank, stang seher, ring seher, apapun itulah gitu. Kalau kita dari 320 pengen jadi ke 3000 cc. Dia permainan papas, bisa ya di boring-boringnya. Jadi kayak bor up motor gitu. Nah, hampir sama lah prinsipnya gitu. Berarti ada kemungkinan riskan juga untuk jebol pakai drift nggak sih? Sebenarnya riskan enggaknya tuh namanya drifting, selagi mobilnya dirawat, performanya maksudnya maksimal cukup gitu, tidak terlalu over, dan semua hitungannya pas, aman-aman aja sih. Oh gitu. Jadi yang 320 ke 3000 itu ada kemungkinan untuk di bubut kayak gitu. Ya, Kalau yang aman tuh yang plug and play yang dari yang plug and play itu dari yang ke 2800. 2800. Ya. Oh, Dia itu plug and play ya tuh. PNP. PNP tinggal pasang plug itu, jadi bawaan BMS standar. Iya. Nggak perlu ada yang dirubah lagi. Enggak ada sih, cuman ya penyesuaian aja gitu. Dari 320 ke 2800 ada bubut-bubutan nggak? Kayaknya ada deh. Kayaknya ada. Jadi yang aman itu ke 23 Ke ke 2800. 30.500 ke 2.800. Oh, bukan 2000 ke 300. Itu untuk estimasi biaya masuk berapa ya? Dari mana nih? Stroker kit dari yang plug and play aja dulu. BNP sekarang beli 328 2800 Satu mesin.
Enggak, beli internalnya aja bisa. Ada bisa. Beli partnya kayak share, as, seher, cam, sama injektor, sama remap ecu. Ya sediain aja lah budget 20-an. 20 jutaan. Sebenarnya banyak part-part yang lainnya kayak kaki-kaki, Iya. hydraulic handbrake atau steer, jok dan lain-lain. Kalau pengen bener mobilnya proper sih ya sediain aja budget 100 ke atas lah. Menyesuaikan rekeningmu, menyesuaikan spek mobilmu. begitu begitu begitu. Sebenarnya sih kalau bawa pribadi ya, yang penting mesin asal sehat. Performa juga yang standar 323 standar juga udah enak. Mending lebih mentingin kaki-kaki, karena semakin enak kaki-kaki semakin enak juga ngontrol mobilnya. Contoh gitu. yang harus dibenahi dari kaki itu apa? Kaki-kaki sih untuk mobil standar cukup deh. Si shockbreakernya dibikin lebih ribbonnya lebih keras, atau kita bisa pakai coilover. Banyak kan merek coilover, tinggal dibikin settingan buat drifting. Oh iya. Gitu. Mesin sehat, oke. Mesin sehat, Pantek, Gardan, Las Gardan, atau LXD udah enak. Sebenarnya balik lagi ke mental. Kalau mentalnya, Gimana jiwa gelap? kalau jiwanya jiwa lupa mbak atau barbar, oke lah street drift. Cuman resiko ditanggung sendiri gitu. Emang sih lebih gampang, lebih apa ya, nggak ribet lah, nggak harus kesana kesini, tinggal ngesot, apalagi kan di malam hari gitu, enak sejuk. Ya cuman banyak resikonya. Selagi resikonya bisa ditanggung, fine-fine aja gitu. Tapi buat yang pengen main safety atau pengen lebih terarah, ya paling cari coach, kita latihan di tracknya gitu. Suatu tempat ya Sentul gitu kan? Sentul atau BSD di Eduton tuh. Ya. Karena di Bandung itu belum ada tracknya. Gitu ya, tracknya sudah internal drift circuit. Ya, yang penting dia ya intinya harus bisa nyetir dulu ya. Ya. Bisa nyetir lah, punya SIM. Udah, maksudnya dia terbiasa dengan nyetir, lihai dengan nyetir. Bisa lah, kan sekarang banyak ya media yang menayangkan onboard drifting. Gimana nih Mas Mo? Jawab sendiri sama saya. Kalau mau nebak untuk saat ini ya, di Pusdai mainnya kapan, kalian kayak ngegosok ale-ale, tahu? Kalau coba lagi kosong Pusdainya. Kalau udah keluar duit baru ada. Jadi hoki-hokian, dan dari kitanya sendiri nggak tentu. Karena kalau direncanain, sekarang kan banyak cyber polisi gitu ya, pasti ada aja gitu yang ngusik.
nggak cuman polisi aja tapi media. Sekarang kan lagi rame nih teman gitu media di Instagram, dikit-dikit viral. Itulah yang lebih malasnya dari media, karena media itu emang sih membuat kita cepat dikenal, cuman cepat juga dijatuhkannya gitu. Jadi misalkan Kalau mau ada konten, mau konten nih, yuk berangkat gas tanpa ada pemberitahuan, atau ada aja videonya gitu. kalau enggak mau event nyeting mobil. Nah, mau event nyeting mobil emang sering, cuman nggak dipusdai. Kalau ya lihat sikon lah, kalau dipusdai kosong pusdai, tapi lebih ke street gitu. Nah, mungkin kedepannya nih gue punya rencana udah lama sih. Gue pengen nge-trip yang toge gitu. Toge tuh di gunung ya, bukan toget gede. Nge-trip di gunung dengan sensasi-sensasi yang menegangkan. Emang sih udah lama punya rencana ini, cuman mungkin waktunya belum pas. Apalagi kan kemarin ditambah pandemi. Sekarang saya ngurusin kedai dulu nih biar bisa ditinggal, baru merintis ya usaha. Nah mungkin kalau udah santai kita nge-trip di Bandung lagi di gunung biar well. Makanya pantengin terus channel YouTube-nya Videoan atau IG-nya Videoan atau IG-nya Bu. Nah, di situ pasti ada info-info selanjutnya. Dan ya udahlah, pokoknya mah kondisi memungkinkan gaspol gitu. Ya paling itu aja sih kalau dari Bowo. Mari kita majukan drifting di Bandung ini, terutama di Indonesia, biar lebih keren lah gitu, biar lebih banyak orang tahu. Ya sekian sih dari saya. Maaf nih rada gagu gitu ya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But it's located in Tennessee, coming hot from the dark,